Mau Q, kenapa nggak mau makan lagi? Ini baru dibeli pagi tadi, segar banget Ayo mau Kiyu, coba makan sedikit. wanginya. Dua bulan lagi, kamu bisa makan daging paling segar. Ada apa dengan anjing ini hari ini? Semakin tidak beres. Dokter hewan sudah periksa beberapa kali. Semua bilang tidak ada masalah. Kalau terus begini, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kak Wan, istirahat dulu. Aku beli milk tea dan kue. Selesaikan dulu ya. Oh iya, sore ini masih ada beberapa janji. Kamu tahu, kita sekarang lagi viral di TikTok. Serius? Beneran? Banyak orang yang lihat video kita. Datang dari luar kota khusus minta kamu latih anjing. Bu Wen, anjingku, Dodo, akhir-akhir ini sering menggonggong. Ada apa ya? Dia punya anjing lain di luar. Apa dia tidak sayang aku lagi? Apa ibu akhir-akhir ini ganti pekerjaan baru? Sering pulang larut malam. Dia tidak menggonggong sembarangan. Tapi khawatir ibu tidak sayang dia lagi. Ini, ibu tahu juga? Dia terlalu sayang ibu. Halo, ini pusat koreksi perilaku hewan Wanyin. Ada yang bisa dibantu? Saya Liu, ada anjing cane corso yang perlu Anda latih. Saya pernah lihat video Anda. Anda pasti punya kemampuan. Besok jam 10 pagi, saya akan bawa dia ke toko Anda. Klien besar misterius ini akan membawa kehidupannya sebuah badai. Anjing ini besar banget. Anjing cane corso saya sudah 3 hari tidak makan. Dokter hewan sudah periksa, tidak ada masalah. Saya dengar kamu bisa baca pikiran anjing. Biarkan aku lihat dia. Lapar banget. Mau makan daging. Mau makan daging tubuhnya, daging segar dan lembut, pasti lezat. Kamu kenapa? Dia mau makan anak di perut istrimu. Apa katamu? Dia mau makan anak di perut istrimu. Makanya dia tidak mau makan. Karena dia menunggu anak itu lahir. Absurd. Kamu tahu siapa aku? Berani kamu mengutuk istriku? Aku hanya bilang apa yang dia pikirkan. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku sudah menyelidikimu. Kamu dulu pernah buka toko di tempat lain, lalu tiba-tiba pindah. Apakah ada kecelakaan? Aku pindah karena alasan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan anjing. Aku kasih kamu 1 hari untuk berpikir. Kamu cabut perkataanmu tadi dan minta maaf dengan hormat. Atau aku akan buat tokomu tutup. Kak Wan, orang ini dari mana? Sombong banget. Menarik. Dia bisa dengar aku bicara. Tapi tidak apa-apa. Wan Jie, jangan terlalu banyak berpikir. Orang macam itu memang pantas dihajar. Kita lakukan urusan kita sendiri saja. Suyan, kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi? Anjing itu, dia benar-benar ingin makan orang. Wan Ji, kamu jangan-jangan gara-gara orang kaya baru itu sampai bingung ya? Anjing mana serumit itu? Cari tahu latar belakang Wenwan untukku. Semakin detail semakin baik. Lagi. Toko dia yang dulu. Pernah ada masalah apa? Istriku sudah hamil 8 bulan. 2 bulan lagi akan melahirkan. Aku tidak mengizinkan. Siapapun mengancam anakku. Sekarang bawa dia keluar dari tempat latihan anjing. Belum waktunya. Cari beberapa wartawan ke sini. Aku mau ekspos tempat pelatihan anjing ini. Aku mau semua orang tahu. Tempat latihan anjing ini telah mencelakai aku. Wan Jie, orang ini datang cari dendam ya. Kita lapor polisi saja. Dia cuma menakut-nakutiku. Kalau benar-benar ada masalah, dia pasti sudah lapor polisi dari dulu. Tidak akan datang sini buang-buang waktu ngomong sama aku. Lalu bagaimana? Masa harus tunggu dia datang bongkar toko kita? Besok dia akan datang lagi. Bagaimana kamu tahu? Karena aku bisa mendengar suara Mao Qiu. Semalaman aku berpikir. Aku akui, aku benar-benar terkejut dengan perkataanmu. Tapi aku tidak percaya omong kosong tentang dengar pikiran anjing.
Jadi, hari ini kamu datang untuk... Aku ingin bertaruh denganmu. Bukankah kamu bilang anjingku ingin memakan istriku bayi di perutnya? Baiklah. Kalau kamu bisa membuatnya makan, itu membuktikan perkataanmu benar. Kalau kamu tidak bisa, itu berarti kamu ngawur. Mau taruhan bagaimana? Kalau aku kalah, aku kasih kamu 100.000. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus jadi pembantuku setahun. Melayani aku dan istriku. Sampai bayi lahir. Kalau aku kalah, aku jadi pembantumu seumur hidup. Tapi kalau aku menang, kamu kasih aku 10 juta. Berani main? Pak Liu, jangan dengar kata-katanya. Ini jelas-jelas jebakan. Deal. Tapi aku punya syarat. Pertama, aku harus hadapi anjingmu sendirian, tanpa ada orang lain. Kedua, kamu harus biarkan Mao Qiu bersamaku setidaknya 3 hari. Ketiga, apapun hasilnya, kamu tidak boleh balas dendam ke siapapun, aku dan tokoku. Baik. Kak Wan, kamu gila. 10 juta. Kamu tahu berapa banyak itu? Suyan, kamu percaya padaku? Tentu, percaya. Tapi, 10 juta terlalu banyak. Kalau begitu, percayalah, aku bisa. Bantu aku siapkan beberapa barang. Dan, besok kamu belikan aku asuransi jiwa. Apa? Aku peringatkan dulu. Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan membuatmu menyesal. Tenang saja. Aku hanya akan membuatnya mau makan. Tidak akan menyakitinya. Mao Qiu, kita bicara. Lapar. Sangat lapar. Ingin makan daging. Aku tahu kamu mengerti bahasa manusia. Kamu sebenarnya bukannya tidak nafsu makan. Kamu sedang menunggu bayi lahir. Kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir bisa sembunyi dariku? Jangan mimpi berhasil. Aku pasti akan melindungi bayi ini lahir dengan selamat. Kamu bisa menakuti orang lain, tapi tidak bisa menakutiku. Kamu tahu, aku pernah bertemu sebelumnya. Anjing sepertimu. Anjing itu juga pintar, juga ingin memakan manusia. Kamu tahu nasibnya? Ia mati di tangan mangsanya. Pemiliknya yang memanjakan juga di penjara. Kamu juga ingin bernasib sama? Kamu ingin menjadi yang kedua, Aku akan membuatmu menyesal. lahir ke dunia ini. Berani? Akhirnya si pengecut mau bicara? Kalau kamu berani menyentuhku, mereka tidak akan melepaskanmu. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Masih ingin mengincar bayi itu? Aku akan membuatmu menjadi hidangan yang lezat. Dia tahu segalanya. Mungkin aku harus ganti cara. Kalian datang, Gimana anjingku? ikut aku. Ini masih Mao Qiuku? Dia, Kenapa dia jadi begitu manis? Buat mereka tenang. Masih 2 bulan. 2 bulan nggak buru-buru. Mao Qiu, akhirnya kamu mau makan. Bagus sekali. Mao Qiu sayang, ayo pulang. Berkat kamu, Mao Qiu jadi baik. Perutnya sudah besar. Tunggu. Sebentar lagi. Isinya semakin wangi. Nona Wen memang hebat. Dulu waktu Mao Qiu mogok makan, aku dan Fake cemas setengah mati. Sekarang nafsu makannya bagus. Gatal Mao Qiu, jangan usir. Ini dia baunya. Bisa tercium dari balik perut. Lebih wangi dari semua daging. Tunggu dulu. Tunggu dia paling lemah. Saat benda itu keluar, itu jadi milikku. Ini 20.000. Ini upah jerih payahmu. 20.000? Kau bilang 10 juta. Kau bilang 10 juta, aku harus setuju? Kau bodoh?
Dengar, aku sudah sering lihat orang kayak kamu yang buka toko hewan. Omong kosong tentang psikologi hewan, koreksi perilaku, bukannya cuma bikin mereka kelaparan beberapa hari, terus kasih makan daging 2 gigitan, cuma bisa nipu orang awam doang. Kau pikir dirimu hebat? 20.000 itu sudah karena kamu berhasil membuat Mao Qiu makan sesuatu. Kau tahu berapa biaya melatih anjing di luar? 2.000. Aku beri 10 kali lipat. Fake, jangan bilang begitu. Nona Wen juga tidak mudah. Seorang perempuan buka toko, pasti perlu trik untuk menggertak. Nona Wen, terimalah 20.000 ini. Meskipun masih jauh dari 10 juta. Tapi setidaknya itu uang juga. Iya kan? Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, untuk mengusirnya. 20.000 sudah cukup murah untuknya. Dia hampir menggagalkan urusanku. Saat dia menyadarinya, aku sudah membuatnya makan. Dengar, bahkan anjingku setuju. Nona Wen, kalau kamu merasa 20.000 terlalu banyak, aku tidak keberatan kamu kembalikan. Sejujurnya, kasih kamu 20.000 sudah bagus. Kalau kamu merasa kurang, bawa 20.000 ini dan lapor polisi. Coba lihat, apa polisi akan peduli? Aku terima 20.000 ini. Sudahlah, Fake. Jangan bercanda dengan Nona Wen. Urusannya selesai. Ayo kita pulang. Aku mau makan siomay udang. Ya. Aku antar kamu. Nona Wen, buka toko dengan baik. Kak Wan, kamu biarkan dia pergi begitu saja? 20.000? Bahkan tidak sampai 1/10 dari 10 juta. Dia masih saja sinis di sana. Istrinya juga. Pura-pura jadi orang baik. Mereka dari awal memang nggak berniat bayar. Suyan, katakan. Kalau seseorang akan melahirkan, anjing terdekatnya sudah lapar selama 8 bulan. Selama ini menunggu hari itu. Bisakah dicegah? Apa? Kamu bilang si Wenwan itu? Pikir dia siapa sih? Cuma anjing. Kok sok besar? Malah 10 juta? Berani benar minta segitu. Orang buka toko hewan kayak gini, udah banyak yang lihat. Dari 10, 9,5-nya penipu. Dibiarkan lapar, lalu dikasih daging. Itu resep rahasianya. Mao Qiu, ayo pulang. Nanti aku buatin makanan enak. Ya, pulang. Pulang ke rumah besar itu. Ke tempat yang baunya makin menyengat. Lihat, dia baik-baik aja kan? Sangat tenang. Wenwan itu bilang Mao Qiu agresif. Aku rasa dia cuma menakut-nakuti. Kalian benar. 1, aku memang baik-baik aja. Baik banget, gak bisa lebih baik lagi. Kak Wan, jangan dipikirin. Keluarga itu bangsat, kita terima aja. Bukan masalah uang, masalahnya anjing itu. Aku tahu aku tidak salah dengar. Dia benar-benar menunggu anak itu. Kak Wan, jangan bilang kamu masih mau campur urusan ini. Mereka nggak berterima kasih. Apa yang harus kulakukan agar mereka percaya? Atau apa sudah terlambat untuk melakukan apapun? Tuan dan Nyonya, kalian sudah pulang. Parkir mobilnya. Sudah pulang. Bunga apa yang baru ditanam di taman? Bau asap dapur? Dan yang makin kuat. Aroma khas itu. Cara jalan Mao Qiu sepertinya berbeda dari sebelumnya. Dulu dia selalu masuk sambil menggoyangkan ekor. Kenapa hari ini diam sekali? Lebih dari sebulan lagi akan lahir. Kamar bayi sudah siap. Hampir selesai. Tinggal tempat tidur bayi yang belum sampai. Sudah dipesan, minggu depan sampai. Kamar bayi. Tempat tidur bayi. Minggu depan. Segera. Tunggu sebentar. Say. Oh ya, malam ini belum kasih makan Mao Qiu, Dafu. Nyonya, sudah siap. Mao Qiu, kenapa nggak makan? Kamu belum makan seharian ini. Apa kamu sakit? Di tempat Wenwan? Anjing, baru ganti lingkungan, nafsu makan turun. Wajar. 2 hari lapar, pasti sembuh. Daging kalian dibandingkan aroma itu tidak ada apa-apanya. Sudah menunggu 8 bulan. Lapar beberapa hari lagi juga nggak apa-apa. Dia di tempat Wenwan bukannya makan enak, pulang malah nggak mau makan. Menunggu apa? Masih 40 hari lebih. Tidak. Mungkin lebih cepat. Mungkin suatu malam dia akan tiba-tiba kesakitan. Lalu mereka panik mengantarnya ke rumah sakit. Nanti rumah akan kacau balau. Aku akan punya kesempatan. Nggak usah buru-buru. Aku bisa menunggu. Mao Qiu, ayo makan. Ada apa? Daging jelek ini? Aku mau yang segar.
Aku pelihara dia 5 tahun. Belum pernah lihat dia begini. Hei, Mao Qiu. Tuan, Mao Qiu kayaknya nggak normal. Tidak beres? Apa yang salah? Dia tidak mau makan. Dan Apalagi? pandangannya ke kamar nyonya muda itu aneh. Dafu, kamu udah kerja di rumahku 20 tahun. Jangan bicara omong kosong seperti ini. Pandangan Mao Qiu tadi. Makin kupikir, makin aneh. Dafu, Sarapan sudah siap. Sebentar lagi siap. Nyonya, silahkan duduk dulu. Dafu, kamu ngomong apa sama Fake tadi malam? Nggak ngomong apa-apa. Maksudku, Mao Qiu akhir-akhir ini nggak mau makan. Gak mau makan? Tapi kemarin, aku lihat dia makan. Nyonya, ada satu hal. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Apa itu? Katakan saja. Nyonya, akhir-akhir ini apakah Nyonya merasa tatapan Mao Qiu ke Nyonya tidak seperti biasanya? Dafu, apa maksudmu? Nyonya, maksudku, Mao Qiu belakangan ini tampak sangat memperhatikan Nyonya. Khawatir dia akan... Akan apa? Maksudmu, anjingku mau menggigitku? Dafu, kamu sudah bekerja di rumahku selama 20 tahun. Aku selalu menganggapmu sebagai keluarga. Tapi jika kamu berani lagi ngomong jelek tentang Mao Qiu-ku, jangan salahkan aku. Hari ini, pelatih anjing itu malah bilang Mao Qiu mau memakan anakku. Benar-benar omong kosong. Tidak bisa. Aku harus mencari cara. Mao Qiu, kenapa akhir-akhir ini kamu tidak mau makan dengan baik? Aku peringatkan kamu, jangan punya pikiran buruk. Bangkai tua, percaya nggak aku makan kamu? Tolong, anjing jadi siluman. Bangkai tua yang usil. Tuan muda, Mao Qiu mau menyakiti Nyonya muda, dan Mao Qiu baru saja bicara. Dafu, aku tahu kamu khawatir tentang Wan Qin, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Mao Qiu mau menggigit. Lagi pula, anjing, mana bisa bicara? Tuan muda, aku bicara serius. Mao Qiu benar-benar. Dafu, kamu lelah. Besok istirahat sehari saja. Tidak ada yang percaya padaku. kenapa kamu belum pergi? Nyonya muda, Aku, Fake sudah bilang padaku, kamu sudah tua. Kondisi mentalmu kurang baik. Perlu istirahat. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kerja lagi. Nyonya muda, aku. Gajimu akan ditransfer tepat waktu ke rekening. Pergilah. Bangkai tua akhirnya pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Rumah ini akan kena masalah. Pengurus rumah tangga sialan itu. Omong kosong. Mao Qiu imut banget. Mana mungkin bisa menggigit? Mao Qiu, belum tidur? Ini dia baunya. Lewat perut pun bisa tercium. Wanginya. Bikin ngiler. Mao Qiu, Hampir. Benda di dalam itu hampir selesai berkembang. Milikku. Sekarang belum bisa. Tunggu dulu. Saat dia keluar, satu gigitan bisa menangkapnya. Dia takut. Takut pun sia-sia. Si tua itu sudah pergi. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Fake, aku mohon, satu hal. Apa? Singkirkan Mao Qiu. Kalian ini kenapa? Semua benar-benar mengira
Mao Qiu bisa menggigit. Kata-kata Wenwan kau tidak percaya. Kata-kata Dafu juga kau tidak percaya. Sekarang bahkan aku sendiri sudah merasakannya. Tatapan Mao Qiu ke perutku tidak normal. Sampai kapan kau akan menunggu? Sampai ia benar-benar bertindak baru kau mau percaya. Kau juga dicuci otak oleh pelatih anjing itu. Orang seperti Wenwan sudah banyak kulihat, sengaja mengatakan hal-hal yang mengerikan, membuatmu takut, membuatmu tidak bisa lepas darinya. Lalu dengan patuh mengeluarkan uang. Apa kau sudah isi ulang di tokonya? Apa katamu? Kau curiga aku ditipu? Kalau tidak, seekor anjing ingin memakan anakku yang belum lahir. Kau pikir, kalau ini dikatakan keluar, siapa yang akan percaya? Liu Fake, aku tidak peduli orang lain percaya atau tidak. Aku hanya peduli. Dot, apakah anakku bisa lahir hidup? Wang Qin, jangan marah. Jangan sentuh aku. Kau tahu bagaimana aku melewati hari-hari ini? Setiap kali aku berbaring di tempat tidur, aku merasa Mao Qiu sedang menatapku. Tatapan itu bukan tatapan ke pemilik, tapi tatapan ke mangsa. Kau mengalami halusinasi. Tidak. Liu Fake, kau lebih peduli pada anjingmu itu atau pada istri dan anakmu? Apa yang kau katakan? Yang kukatakan itu fakta. Wenwan datang memberitahumu kebenaran. Kau hina dia. Dafu datang mengingatkanmu. Kau usir dia. Sekarang, bahkan istrimu sendiri merasa ada yang salah. Apa kau juga akan mengusirku? Aku tidak. Aku tidak akan memukulmu. Fake. Jika terjadi sesuatu pada anak, Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Silakan masuk. Bu Wen, aku datang minta tolong. Data saya. Ada tamu. Aku dengar Tuan Muda bilang soal cari Anda hari itu. Lalu aku sadar, Mao Qiu memang ingin pada bayi di perut Nyonya Muda melukai. Aku mau ingatkan Tuan dan Nyonya Muda, tapi mereka semua tak percaya aku Nyonya Muda. Mereka bahkan mengusirku dari rumah. Kamu diusir? Kenapa? Karena aku bilang hal yang tidak seharusnya, Bu Wen. Aku tahu kamu bisa, kumohon selamatkan Nyonya Muda dan bayinya. Paman Dafu, aku, hari itu, sudah bilang dengan sangat jelas. Mereka tidak percaya aku. Bu Wen, kumohon anak itu tidak bersalah. Kak Wan, ayo, kita peringatkan mereka. Kalau sampai terjadi, sudah telat. Percuma. Mereka tidak percaya padaku. Meski aku pergi, juga percuma. Lalu, terus gimana? Paman Dafu, sebelum kamu pergi, ada keanehan tidak? Ada malam saat Nyonya Muda mengusirku. Aku diam-diam balik. Aku lihat Mao Qiu berkeliaran di depan kamar. Nyonya Muda, matanya sangat menakutkan. Juga bisa bicara. Apa? Nyonya Muda jatuh. Nyonya Muda kecelakaan. Aku harus cepat pulang. Aku ikut denganmu. Kenapa ambulans belum datang? Mama. Kenapa belum melahirkan? Sebentar lagi. Itu suara Mao Qiu. Mana Mao Qiu? Di belakang. Mao Qiu, kamu tunggu apa? Tunggu dia melahirkan. Tunggu anak itu keluar. Aku sudah lama lapar. Tuan Liu, setelah ambulans datang, kamu harus mengurung Mao Qiu. Jangan biarkan dia dekat istrimu. Kenapa? Karena dia menunggu bayi ini lahir. Sudah terlambat, sebentar lagi aku bisa makan. Wenwan, apa maksudmu sebenarnya? Kamu bilang Mao Qiu mau memakan anakku? Apa buktimu? Pak Liu, aku tahu kamu tidak percaya. Tapi aku tetap harus memberitahumu. Anjing itu bukan anjing biasa. Bukan anjing biasa. Lalu, apa itu? Hantu. Pak Liu, setelah istrimu melahirkan, kamu harus mengirim Mao Qiu pergi. Semakin jauh semakin baik. Wenwan, aku tidak tahu antara kamu dan Mao Qiu-ku ada masalah apa. Tapi Mao Qiu-ku beli seharga 500.000, Cane Corso. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Kecuali melihat langsung, Liu Fake tidak akan percaya sepatah kata pun. Bagaimana keadaan istriku dan anaknya?
Selamat, Pak Liu. Ibu dan bayi selamat. Ini bayi laki-laki, 3,4 kilogram. Sangat sehat. Bagus, bagus sekali. Biarkan ibu kembali ke ruang rawat dulu. Dia tahu, krisis yang sesungguhnya belum berakhir. Dan sekarang, seorang ibu dan seorang bayi baru lahir, membuatnya semakin berbahaya. Dia mau makan bayi di perutmu. Bawa bayi ke kamar tidur dulu. Anjing ini aneh. Mao Qiu, anjing baik. Kamu kenapa? Nggak kenal aku lagi? Fake, cepat kembali. Mao Qiu tadi mau gigit aku. Aku takut banget. Ada kejadian seperti itu? Jaga dirimu dulu. Aku segera kembali. Wan Qin, ada apa? Ada apa dengan Mao Qiu? Mao Qiu jadi galak banget. Dia mau gigit aku. Dulu nggak pernah begini. Apa kamu akhir-akhir ini terlalu lelah sampai berhalusinasi? Aku nggak halusinasi. Dia beneran lompat ke arahku dan nyengir. Kayak mau makan orang. Wan Qin, dia cuma anjing. Mana bisa makan orang? Lihat, dia jinak sekali. Kamu pasti capek banget ngurus anak. Fake, aku nggak bohong padamu. Mao Qiu beneran aneh. Percaya padaku. Dia, beneran, mau gigit orang. Wan Qin, kamu emosinya labil setelah melahirkan. Aku mengerti. Tapi jangan melampiaskan amarah pada Mao Qiu. Aku akan antar kamu periksa ke dokter. Mungkin kamu kena depresi pasca melahirkan. Mao Qiu sengaja nyengir ke aku. Cukup. Jangan mikir aneh-aneh. Istirahat aja. Mao Qiu memang agak aneh. Jangan-jangan Anjing cane korsomu mengincar bayi dalam perut istrimu. Villa malam yang sunyi dan dalam. Liu Fake sedang sibuk di ruang kerjanya, sementara aku di kamar tidur, menjaga anak kita. Lepas. ada barang yang belum diambil. Besok masih dipakai. Enya, jangan sentuh Nyonya. Dasar anjing gila, jangan sentuh Nyonya. Nyonya, ambulans segera datang. Dafu. Anak. Syukurlah, anak tidak apa-apa, tidak terluka. Ma. Wan Qin celaka. Dokter, bagaimana istri dan anak saya? Pak Liu, istri Anda sudah tidak dalam bahaya. Tapi saat operasi, kami menemukan lengannya mengalami cedera parah. Lengannya tak bisa bergerak bebas. Anak Anda sehat, tidak ada masalah. Seandainya dulu aku percaya pada Wen Wan, apakah tragedi ini bisa dihindari? Fake, aku mau panggil Dafu balik. Apa? Kalau malam itu, Dafu tidak muncul tepat waktu.
Aku ingin Dafu kembali merawatku. Gajinya bisa kugandakan. Baik, aku akan telepon dia sekarang. Dafu, hari ini aku telepon kamu. Pertama, terima kasih untuk hari itu. Kedua, aku ingin kamu kembali kerja besok. Wan Qin, ingin kamu kembali. Gaji, kamu lipat 2. Tuan, Anda terlalu baik. Menyelamatkan tuan muda adalah tugasku. Mana bisa minta imbalan. Tapi tuan, maaf, aku nggak balik. Dafu? Apa maksudmu? Tuan, aku sudah bekerja di keluarga Liu selama 20 tahun. Aku menganggap Mao Qiu seperti anakku sendiri. Tapi malam itu aku hampir digigitnya sampai mati. Tuan, aku tahu Tuan tidak percaya. Tapi ada sesuatu, ada hal. Bukan soal uang. Nyawa lebih penting dari uang. Aku tidak mau kembali untuk mati. Dia tidak mau kembali. Wan Qin. Besok pergilah ke toko Nona Wenwan. Mao Qiu yang sekarang bukan lagi Mao Qiu yang kita kenal dulu. Loh, ini kan Pak Liu. Angin apa yang bawa Pak Liu ke sini? Apa yang Anda katakan hari itu benar? Mao Qiu, dia benar-benar ingin memakan anakku. Ibu Sun, nggak usah minta maaf. Guru Wen, saya seharusnya tidak memaki Anda. Aku harusnya percaya kata-kata Anda. Yang sudah lewat, biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah kalian harus merawat anak ini dengan baik. Wenwan, hari ini kami datang. Minta bantuan Anda. Bantuan apa? Mao Qiu, kami ingin menitipkannya padamu. Kalian ingin saya menampungnya? Guru Wen, aku tahu kamu bisa mengerti pikirannya. Bisakah kamu? Bisakah latih dia dengan baik, supaya dia tidak sakiti orang? Kalian duduk dulu. Soal ini, aku perlu pikirkan baik-baik. Wenwan, aku tahu aku dulu bersalah padamu. Tapi sekarang aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Pak Liu, kamu tahu kenapa aku waktu itu menyelamatkan istrimu? Kenapa? Karena bayi ini tidak bersalah. Dulu kalian nggak percaya sama aku, bahkan mengejek aku. Aku tadinya nggak mau urus ini, tapi ini bayi yang baru lahir. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalau malam itu, benar-benar terjadi kecelakaan. Bayi ini masa depannya hancur total. Bu Sun, aku paham ketakutanmu waktu itu. Kamu baru pertama kali jadi ibu. Hal aneh apapun bikin kamu cemas. Tapi, aku harap kamu mengerti satu hal. Apa? Di dunia ini banyak hal yang nggak bisa dijelaskan sains. Suamimu mengeluarkan 500.000 buat beli anjing Cane Corso ini. Tapi, nggak meluangkan 1 menit pun untuk memahami hatinya. Menurutmu adil begini? Anjing itu hewan yang punya perasaan. Kalau kamu baik padanya, dia akan ingat. Kalau kamu jahat padanya, dia juga akan ingat. Tapi kalau kamu bikin dia merasa dia bisa menguasai tuannya, maka dia akan jadi binatang buas. Masalah Mao Qiu nggak terjadi dalam 1-2 hari. Kalian manjakan dia. Bikin dia merasa dirinya anggota terpenting di rumah ini. Saat dia tahu di perut istrimu ada kehidupan baru, dia merasa kedudukannya terancam. Jadi, dia ingin menyingkirkan bayi itu. Jadi, dia nggak mau makan lagi nunggu Wan Qing melahirkan. Iya, anjing Cane Corso adalah hewan yang sangat sabar. Dia rela menunggu 2 bulan. Baginya, itu adalah mangsa segar. Sekarang ngomong begini udah nggak ada gunanya. Yang penting kalian sadar akan kesalahan kalian. Pak Liu, kalau kamu benar-benar ingin aku bantu, aku bisa lihat anjing itu. Tapi aku nggak bisa jamin bisa mengubahnya. Bu Wen, tolong ya. Jangan buru-buru berterima kasih. Ayo temui Mao Qiu. Dia datang lagi, wanita sialan itu. Mao Qiu, kau masih liar dan susah diatur. Majikan wanitamu tidak apa-apa. Anak itu juga masih hidup, dan dia menyerahkanmu padaku. Rencanamu gagal. Kau tahu apa artinya ini? Ini berarti anak ini tidak akan pernah celaka. Aku bisa menahannya di tempatku untuk latihan. Tapi, jika kau berani punya niat buruk lagi, aku akan membuatmu lenyap. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau berpikir, bagaimana cara kabur lagi? Bagaimana cara menyelesaikan rencanamu? Tapi aku bilang padamu, aku berbeda dari semua pelatih anjing yang pernah kau temui. Aku bisa mendengar suara di dalam hatimu. Apa yang kau pikirkan aku tahu semuanya. Nona Wen. Bagaimana kau melakukannya? Benarkah kau bisa mendengar apa yang dipikirkannya? Tuan Liu, serahkan padaku. Tapi aku peringatkan dulu,
Jika dia melukai orang lagi, aku akan langsung menanganinya. Baik, Ayo, ikut aku pulang. Kenapa? Kau tidak terima? Cepat. Lepaskan aku. Aku lapar banget. Tunggu saja. Saudara-saudaraku akan balas dendam untukku. Pak Liu dan Bu Liu, Anda berdua bisa tenang. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaan anak saya? Anak ibu sangat sehat. Semua indikatornya normal. Kekhawatiran kalian sebelumnya tidak perlu. Tapi, tubuh Bu Liu masih perlu istirahat yang baik. Setelah rahim rusak, kemungkinan hamil sudah sangat kecil. Dokter, saya sudah punya anak ini. Saya tidak mau ambil risiko lagi. Saya mengerti. Istirahat yang baik. makasih dok. Fake, katakan. Bu Wen, bisa melatih Mao Qiu? Tidak tahu. Tapi ku harap dia bisa. Malam itu aku benar-benar mengira aku akan mati. Pikiran pertama yang terlintas adalah anakku belum sempat melihat dunia ini. Fake, Kita sudah terlalu banyak berbuat salah. Cepat atau lambat, ku makan. Soal waktu. Kak Wan Liu Faka datang. Bu Wen, ini 10 juta. Pak Liu, ini. Bu Wen, ini taruhan yang sudah disepakati. Anda menang. Uang ini memang untuk Anda. Bu Wen, saya tahu. Saya dulu melakukan banyak hal kejam. Anda mau melupakan masa lalu dan menyelamatkan istri saya. Saya sudah sangat berterima kasih. Uang ini harus Anda terima. Pak Liu, uangnya saya terima, tapi saya ingin pakai untuk satu hal. 10 juta ini, saya ingin pakai untuk bangun pusat riset perilaku hewan, bukan pusat pelatihan biasa, melainkan lembaga yang benar-benar meneliti perilaku hewan. Maksud Anda, Bu Wen? Nah, saya tunggu hasil penelitian Anda. Kalau butuh investasi, bilang saja. Terima kasih, Pak Liu. Bu Wen, kalau sempat, mampir ke rumah untuk makan. Wan Qin ingin berterima kasih langsung. Baik, pasti, kalau sempat. Kak Wan, 10 juta? Anda benar-benar akan menyumbang semuanya? Membangun pusat penelitian? Uang harus untuk hal berarti. Tapi, Kak Wan, dari mana uang hidupmu? Tenang, saya masih terima klien. Penelitian ya? Penelitian? Bisnis ya? Bisnis? Tidak ada yang terbengkalai. 5 juta ini digunakan untuk membangun pusat penelitian perilaku hewan peliharaan Wanyin. Lokasi dipilih di tanah kosong di pinggiran kota jauh dari pemukiman. Lingkungannya tenang. Sangat cocok untuk penelitian hewan. Setengahnya disumbangkan. Membangun 10 sekolah harapan agar anak-anak di pegunungan juga bisa mendapat pendidikan. Tidak ada satu sen pun untuk diri sendiri. Uang ini sebenarnya bukan milik saya. Tempat yang bisa didatangi uang ini lebih membutuhkannya daripada saya. Bu Wen, terima kasih. Ibu Sun, jangan berterima kasih, ini sudah seharusnya. Ibu Wen, Anda tidak tahu saya juga tumbuh di pegunungan saat kecil. Rumah miskin, hampir putus sekolah, akhirnya susah payah masuk universitas. Baru bisa hidup seperti sekarang. Sekarang kamu menyumbangkan uang itu ke dana pendidikan pegunungan. Aku merasa sepertinya melihat diriku sendiri dulu. Jadi kita seharusnya lebih membantu anak-anak itu. Mereka sama seperti anakmu, berhak mengejar kehidupan yang lebih baik. Bu Wen, jika ada yang bisa saya bantu, jangan sungkan bilang. Pak Liu, Anda sudah banyak membantu. Lahan untuk pusat penelitian itu yang Anda bantu hubungkan. Ah,
Itu bukan apa-apa. Saya hanya melakukan hal yang bisa saya lakukan. Pak Liu, Anda bicara enteng saja, lahan itu setidaknya bernilai 2 juta kan? Uang tidak penting, yang penting hal ini bermakna. Wen Wan menatapnya, hatinya terasa hangat. Dia teringat Mao Qiu, hatinya sedikit khawatir anjing itu. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pielel. Kak Wan, laporan tes Mao Qiu sudah keluar. Bagaimana? Indeks agresivitas Mao Qiu lebih tinggi dari saat pertama datang. Lebih tinggi. Kami setiap hari melakukan evaluasi perilaku terhadapnya. Saat pertama datang, indeks agresivitasnya adalah 75. Sudah level yang sangat berbahaya. Tapi sekarang, sudah melonjak ke 98. Dan akhir-akhir ini dia mulai mogok makan. Tidak peduli apa yang kami berikan, dia tidak mau makan. Gak mau. Gak mau makan apapun. Kecuali daging segar itu. Mao Qiu, kamu masih memikirkan anak itu? Mao Qiu, aku sudah memberimu kesempatan. Dia mau apa? Suyan, beritahu Pak Liu suruh dia datang besok. Kak Wan, ada apa? Masalah Mao Qiu sudah tidak bisa diatasi. Maaf, Pak Liu, agresivitas Mao Qiu terlalu tinggi. Sudah di luar kendali. Menurut peraturan perlindungan hewan, dia harus dieuthanasia. Jika dulu aku tidak memanjakannya, mungkin tidak akan seperti ini. Pak Liu, ini bukan salah Anda. Setiap anjing punya naluri alaminya sendiri. Yang bisa Anda lakukan adalah memahaminya, membimbingnya. Sayangnya, Anda melewatkan waktu yang tepat. Saya mengerti. Bu Wen, lakukan sesuai saran Anda. Bu Wen, jika nanti ada masalah serupa lagi, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Kapan saja, boleh. Mao Qiu. Maaf, Dia mau bunuh aku. di kehidupan selanjutnya, jadilah anjing biasa. Anjing ini sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Akhirnya usaha kita tidak sia-sia. Ya, Pusat Penelitian Perilaku Hewan Wanyin. Sekarang sudah berjalan 3 bulan. Ke depan akan membantu lebih banyak anjing. Selesai untuk hari ini. Masih ada 2 anjing yang belum diuji. Ada tamu. Bu Wen, kemari sebentar. Pak Liu, Bu Sun, ada yang bisa saya bantu? Bu Wen, saya dan Wan Qin sudah berdiskusi. Kami ingin memperkenalkan Anda kepada teman-teman kami. Kenalin? Ya, kami punya banyak teman yang memelihara hewan peliharaan. Tapi hewan peliharaan mereka kurang lebih memiliki masalah perilaku. Kami rasa pusat penelitian Anda bisa membantu mereka. Dan beberapa teman kami berencana mendirikan yayasan amal hewan peliharaan khusus membantu hewan yang memiliki masalah perilaku. Bu Wen, apakah Anda mau bergabung? Tentu saja mau. Bagus sekali. Minggu depan kami mengadakan gala amal. Bu Wen harus hadir. Baik, saya pasti datang. Itu bagus sekali. Di perjalanan ke sini, kami khawatir Anda tidak akan ikut. Kak, kita mau jadi kaya ya? Soal kaya atau tidak, nanti dulu. Yang penting adalah bisa membantu lebih banyak hewan. Bu Wen, dulu jika bukan karena Anda, saya dan anak saya mungkin sudah. Bu Sun, biarkan masa lalu berlalu. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus merawat anak dengan baik. Kakak, aku cium baumu. Di sini, perempuan itu, dialah yang membunuhmu.
Ayo saja. Aku akan buat kamu menyusul kakakmu. Membalaskan Mao Qiu. Ayo saja. Masalah ini tak sesederhana itu. Hanya saja, tak tahu, apakah Mao Qiu punya saudara laki-laki lagi.